Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Nur Aisyah dari kelas MBS 2024. Pada video kali ini saya akan melakukan pencatatan transaksi yang tertulis pada soal P45B oleh Tom Brennan. Kemudian transaksi ini akan saya buat menjadi jurnal umum, kemudian buku besar dan neraca saldo. Agar lebih mudah, saya telah menerjemahkan soal ini yang dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi teman-teman, sebelum kita melakukan transaksi, harap untuk benar-benar mengetahui dan menghafal ya nama akun ini, dan jika bertambah di mana, jika berkurang di mana, seperti. Oke, selanjutnya kita akan membuat jurnal umum ya. Yang pertama, tahapan yang pertama dalam siklus akuntansi. Jadi kita langsung saja ke soal pertama. Yakni pada tanggal 1 Juli ini datanya sudah saya input ya, biar cepat, karena kalau tanggal itu kita masukkan saja di transaksi-transaksinya, data-datanya. Nah, kemudian ini ref-nya juga sudah tersedia di dalam soal. Nah, kemudian ininya untuk membuatnya kita menggunakan drop down ya di sini. Nah, kita pilih rentangnya itu adalah akun-akun yang ada di ledger, di worksheet. Nah, ini kita drag. Ini agar lebih cepat ya, tapi bisa satu-satu nih seperti ini. Nah, ini sudah seperti ini, tinggal buat selesai saja, karena saya sudah membuat. Nah, sehingga nanti di sini kita bisa memilih ya, tidak perlu mengetik satu-satu. Nah, oke. Kembali ke soal. Pemilik menginvestasikan uang sebesar 20.000 tunai ke dalam bisnis. Otomatis kita tulis keterangannya. Di sini adalah atau pemilik ya, pemegang saham atau pemilik menginvestasikan uang. Nah, karena jurnal umum itu adalah penyatatan sebab dan akibat, maka di sini kita juga harus mencatat ini, jadi agar sepasang. Kemudian pemegang saham menginvestasikan uang masuknya kepada akun kas ya, karena uang bertambah ke dalam kas kita dari invest ini. Nah, kemudian kita masukkan sesuai tadi ya, yang pembagian itu. Pembagian sebelumnya saya jelaskan itu, bahwa kas itu bertambah di sebelah debit. Jadi kita tulis di sini 20.000, kemudian di bawahnya agar seimbang di sini share capital atau modal ya, bertambah di kredit. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Pada tanggal 1 Juli membeli truk bekas seharga 12.000, membayar 4.000 tunai dan sisanya akan dibayar nanti. Oke, di sini berarti karena truk itu adalah peralatan, maka kita tulis di sini membeli peralatan. Di sininya juga ya. Nah, membeli peralatan otomatis akunnya masuk ke dalam akun peralatan, dan peralatan bertambah di sebelah debit. Nah, di sini kita tulis 12.000 seperti yang di soal.
Nah, kemudian kita baru membayar 4.000. Nah, berarti kas ini berkurang kan? Kas, kita pilih akunnya kas. Berkurang, dia sebesar 4.000. Nah, kemudian tapi ada sisanya yang dia akan membayar nanti. Berarti itu sebagai utang ya, account payable ini akunnya. Berarti kita taruh di sini. Sisanya 12.000 baru dibayar 4.000 berarti utangnya adalah 8.000 lagi. Oke. Soal selanjutnya, 3 Juli membeli perlengkapan pembersih seharga 2.100 yang akan dibayar nanti. Berarti ini adalah dia membayarnya secara utang ya, berarti membeli perlengkapan. Nah, ini berarti masuknya ke supplies ini atau akun perlengkapan. Bertambah di sini 1.200. 2.100. Nah, di sini kita tulis lagi. Nah, di sini karena dia bayarnya hutang, berarti masuk kepada akun hutang atau akun payable yang bertambah di sebelah kredit. Karena dia nggak ada bayar dulu segini, jadi langsung aja ditulis itu masuk ke dalam hutang. Kemudian soal contoh terakhir yaitu menagih pelanggan sebesar 5.900 untuk layanan pembersihan telah diberikan. Menagih atas pelayanan. Sininya juga menagih atas pelayanan. Nah, yang ini dia masuk kepada repaid insurance ya, karena menagih atas pelayanan. Kemudian dia bertambah di sini sebesar salah, bukan soal ini. Ini adalah membayar asuransi ya. Di sini juga. Nah, karena membayar asuransi, kita masuknya kepada repaid insurance, asuransi. Nah, kemudian apa yang berkurang yaitu uang kita ya, karena kita membayar asuransi kan berarti uang kita berkurang. Berkurang di sebelah kredit untuk kas dan bertambah di sebelah debit untuk repaid insurance. Nah, seperti ini dilakukan sampai selesai ya. Sesuai akunnya dia bertambah di mana dan berkurang di mana, itu untuk jurnal umum. Untuk selanjutnya yaitu ledger. Nah, jadi di ledger ini adalah atau ledger atau buku besar itu adalah kumpulan akun dengan kode akun yang sama dalam satu sheet ini ya, yang berasal dari jurnal umum yang ini. Nah, di ledger. Nah, jadi di sini kita bisa melihat dari macam-macam akun, tapi yang hanya golongan akun-akun berikut. Jadi kas, semuanya kas saja gitu. Selagi pas kamu memang bikin videonya itu resolusinya tinggi. Ini untuk equipment ada segini. Akun receivable ini semuanya adalah yang berkaitan dengan akun receivable yang sampai menemukan akun balance ya. Ini tuh dijumlah-jumlahin dengan beginning balance ini. Untuk yang ininya sama ya, seperti yang tadi membuat sisipkan.
tinggal ini. Itu pas bagian cantik aku jadi tambah. Nah, terus ini tanggalnya dia akan masuk secara otomatis. Oke, selanjutnya kita akan membuat pivot untuk memudahkan mengelompokkan akun-akun yang ada di dalam jurnal umum. Pertama, kita blok dulu ya ini. Oke, tadi setelah CTLA ya kita kemudian pencet shift panah bawah agar atasnya tidak ikut. Nah, saya pilih di sini, kemudian pilih akun ya yang di sebelah sini, akun di Nah, di sini akun, kemudian sampingnya kita bisa isi. Nah, kita bisa meletakkan akun di sebelah sini, kemudian debit, kemudian kredit ya. Nah, pengelompokan ini akan lebih mudah. Oke. Oke, selanjutnya adalah worksheet. Worksheet ini adalah lanjutan dari ledger yang gunanya untuk memeriksa keakuratan pencatatan dan memastikan bahwa total debit dan kredit itu seimbang atau sama. Nah, jadi setelah tadi kita ke ledger, sekarang kita lihat nih, apakah memang balance gitu, karena emang antara debit dan kredit dalam akuntansi itu memang harus balance ya. Nah, ini kita masukkan ya nama-nama akunnya, kemudian kode atau refnya, ini kita tipenya kan apa ini tergolong sebagai apa kan, karena akuntansi itu dasarnya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas kan. Kemudian ada di sini ada revenue atau pendapatan juga, ada expense atau beban, liabilitas, ada aset. Nah, ini tipenya apa? Sesuai ya. Kita udah tahu kalau kas, kemudian perlengkapan peralatan itu adalah aset, kemudian seluruh beban, terus ada liabilitas juga. Nah, normal balance-nya ini kan di mana itu sesuai ya. Kita udah pelajari sebelumnya. Oke, jadi yang selanjutnya ini adalah rumusnya, yaitu di mana sum if ini ya kita pilih sum if. Nah, kemudian kita pilih rentangnya, yaitu di dalam jurnal pada sel 3, maka jurnal di sel C3 itu sama dengan maka A3. Nah, ini itu adalah rentang sel yang akan dijumlahkan. Nah, artinya itu kita akan menjumlahkan semua nilai yang ada di kolom G pada sheet atau lembar kerja yang bernama jurnal ini. Nah, ini tuh terus datanya itu yang berada di sebelum tanda S atau dolar ini. Nah, kemudian kita pilih yang A3, kemudian kembali ke jurnal itu, maka dengan kriterianya yaitu GJ, terus tutup kurung. Nah, sudah ada di sini, tinggal karena ini rumus, jadi tinggal kita tarik saja. Oke. Kemudian yang kredit. Oke, sekarang kita akan membuat rumusnya lagi. Untuk yang sebelahnya kita pilih sum if, kemudian kita tulis jurnal ya, karena dari jurnal seperti ini, kemudian tanda ini sel F,
maka ya terus sel C C3 kemudian sel A3 kembali ke jurnal sel G3 ya berarti G3 maka GJ tutup kurung. Oke, ini sepertinya sudah benar. Coba kita enter. Oke, karena sudah benar berarti menunjukkan angka. Tinggal kita tarik. Oke. Begitupun ini berarti masih menggunakan rumus sum if tadi, hanya beda selnya saja. Nah, oke, ini setelah diinput semuanya dengan menggunakan if ya. Kalau ini berarti pakai if. Tadi ini saya menggunakan sum if, ini if. Nah, oke, selanjutnya setelah kita membuat worksheet, kita membuat report atau laporan. Oke, ini sudah biar lebih cepat sudah saya tulis menggunakan ini if error seperti ini. Nih. Nah, kemudian nah ini keluar ya. Oke, berarti totalnya kita bisa tulis di sini. Nah, ini selanjutnya untuk hasilnya kita bisa tulis rumusnya lagi. Berarti B11
C17. Ya, ini hasilnya. Sekarang ini kita tulis lagi. Nah, ini berarti C8. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Berarti diketahui bahwa perusahaan ini mengalami laba ya, karena pendapatannya ini lebih besar daripada total beban di perusahaan tersebut. Ini adalah laba bersihnya atau net income. Nah, oke, selanjutnya ini bagian dari laporan adalah owner equity statement, kemudian statement of financial position. Ini yang sebelah sini agar lebih cepat sudah saya tulis rumusnya, hanya bedanya pada barisnya saja ini terlihat 17, kemudian saya pindah ke sini 18, 19, ya berpindah, namun rumusnya tetap ini ya ditulisnya. Kemudian ini hasilnya seperti ini, dan ini liabilities dan equities. Jadi laporan ini bertujuan untuk mengetahui hasil akhir dari macam-macam akun yang ada di dalam akuntansi, guna mengetahui kejelasan dan pemakaian ya, dan sisa juga hasil dari macam-macam transaksi yang kita lakukan pada beberapa periode tertentu. Oke, menurut saya cukup sampai di sini penjelasan tentang akuntansi untuk tugas UTS saya. Saya menyadari masih banyak kekurangan yang saya lakukan, baik secara pemahaman atau penjelasan. Semoga kedepannya saya bisa memahami akuntansi lebih baik dan belajar lebih giat dalam akuntansi ini. Terima kasih kepada Ibu Dewi atas waktunya telah menyimak video saya. Yang benar itu milik Allah dan yang salah itu datangnya dari kebodohan diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.